Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan membahas dari buku Matematika Marten kelas 10 jilid 1 ini, ya, matematika peminatan, latihan akhir bab 3 vektor. Jadi vektor ini terdapat pada kurikulum 2013 dan juga kurikulum untuk sekolah penggerak, ya. Vektor juga masuk sebagai bahan kelas 10. Nah, sebagai referensi itu adalah YouTube saya, ya. Jadi channel Marten Kanginan ini, di situ ada judul Vektor Matematika Peminatan kelas 10 dari part 1 sampai dengan part 5. Ini teorinya, ya, dengan contoh soal sesuai teori itu secara terinci. Part 5 ini isinya adalah soal-soal UTBK, ya, dan soal-soal perguruan tinggi, UM, UGM, SIMA, UI, atau mungkin ada dari luar negeri. Kemudian matematika peminatan untuk kurikulum 2013 itu ada 3 bab, ya. Kalau kita lihat di buku ini ada 3 bab dan semua bab ini sudah ada di channel saya teorinya, ya. Yang bab 1 itu fungsi eksponen, di dalam juga sudah ada teorinya termasuk bentuk akar. Kemudian bab 2 fungsi logaritma juga sudah ada di channel saya, dan bab 3 vektor. Nah, yang akan saya jawab dahulu adalah latihan akhir bab 3. Setelah itu nanti latihan akhir bab 2 dan terakhir latihan akhir bab 1. Untuk yang menggunakan buku ini jadi bisa mempelajarinya langsung di YouTube sehingga memudahkan Anda. Dan jika Anda punya buku ini kemudian belajar dari YouTube ini, semoga Anda tidak mengalami kesulitan di bidang matematika peminatan, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari buku ini, ya. Nomor ganjil saja, ya. Part 1 ini nomor 1 sampai 10. Nanti part 2 nomor 11 sampai 20 dan part 3 adalah nomor 21 sampai 30. Jadi 3 part tuntas, ya. Oke, kita belajar dari nomor 1 dulu. ABCDF adalah segi 6 beraturan dengan pusat O. Jadi kalau Anda lihat ini pusatnya O, ya. O di sini. Nah, ini adalah segi 6 beraturan. Anda sudah tahu segi 6 beraturan itu sudut pusat ini itu 60 semua. Ya, ini 60, ini 60, ini 60, ini 60, ini 60. Dan karena ini kalau kita buat lingkaran, dia akan ujung-ujungnya ini akan terletak pada lingkaran ini, ya. Titik-titik sudut dari ujung dari segi 6 itu akan berada pada lingkaran. Sehingga apa yang bisa kita dapat adalah bahwa ini pasti sama ini, ya. Sehingga dengan demikian segitiga ini adalah segitiga sama kaki, ya. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Oke. Jika AB dan BC ini vektor, ya. Kalau tanda ada panah di sini artinya dari A ke B. Jadi vektor AB ini begini, AB, BC yang ini masing-masing dinyatakan, kalau ini AB ini kan dinyatakan dalam 2 huruf pakai panah. Nah, masing-masing dinyatakan oleh vektor U. Jadi ini vektor U dinyatakan dalam 1 huruf, ya. Ini vektor V, ya. Dalam 1 huruf. Biasanya dikasih panah juga di atas, tapi di sini tidak lah, ya. Maka CD itu berapa? Ya, jadi vektor CD ini vektor posisi, ya. Kita sebut vektor posisi ini. Vektor posisi CD ini berapa jika dinyatakan dalam U dan V, ya? Jika dinyatakan dalam U dan V yang diketahui. Ya, jadi kalau kita lihat vektor CD, ya. Ya, CD itu artinya yang ini. Yang ini, ya. Itu CD. Oke, bagaimana? Nah, sekarang Anda lihat vektor itu kan bisa dipindah-pindah, ya. Vektor itu bisa dipindah-pindah. Karena CD ada di sini, oke lah, CD-nya saya buat tetap, jadi saya akan buat di segitiga ini. Anda lihat ini U. Ya, ini juga U, karena sejajar, ya. Jadi ini juga U ini, ya. Sejajar kan, dan sama panjang. Sejajar sama panjang, jadi ini juga U. Bisa saya pindahkan ke sana. Sementara ini V, BC ini sejajar dengan ini. Dan sama panjang, ya. Sehingga ini adalah V. Ya, jadi kalau Anda buat ini V. Nah. Sekarang perhatikan segitiga OCD, ya. Kita buat jalan tertutup.
Misalnya ditanyakan CD. Anda boleh jalan CD dulu, boleh. Ya. Jadi CD. Jadi Anda jalan dari CD. CD. C. Jadi C ke D dulu ya. C ke D itu berarti CD. CD vektor gitu ya. Kemudian dari D jalan ke O. Ya. Kemudian dari O jalan ke C. Jadi jalan tertutup ya. Ini jalan tertutup. Nah, jalan tertutup itu jumlah vektornya 0. Ya, jumlah vektornya 0. Kenapa? Karena dia mulai dari C, berakhir di C juga. Berarti kan vektornya 0. Ya, jadi dari C, CD, ya, DO, OC. Ya. Jadi ini CD, ini DO, ini OC. Nah, begini. Ini kalau dijumlahin 0 ini. Ya, kalau dijumlahkan 0. Itu kiatnya. Nah, sekarang kita masukkan. CD ditanya ya. Ditanya tuh. Ya. Jadi CD ini ditanya. Ya biarkan aja kalau ditanya. DO. Nah, V ini OD. V ini OD kan? Yang kita perlukan bukan OD tapi DO. Ya DO kebalikannya kan? Min V ini. Ya, DO itu min V. Ini tetap CD ya. Min V. Sekarang OC. OC persis sama dengan U ya. OC persis sama dengan U. Ditambah U. Sama dengan 0. Nah, ini kan kayak matematik. Kita perlunya CD. Ya, kalau kita perlunya CD, ya ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan ke sana. Ini kita pindahkan ke sana. Sama dengan matematik biasa. Kalau pindah itu min jadi plus, plus jadi min. Jadi ini min V jadi V. Plus U jadi min U. Nah, seperti ini jawabnya. V min U. Jadi kalau Anda lihat di sini jawabannya adalah E. Ya. E ini jawabannya. V min U. Ya. Yang kedua, ya, soal nomor 3. Koordinat titik-titik sudut segitiga ABC adalah A 1,0,2, B min 2 min 1 3, dan C min 1 2 min 2. Jadi ini menyatakan posisi ya. Jadi Anda sudah tahu menyatakan ini tentu vektor posisinya A ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya tulis begini. A 1,0,2. Ini adalah menyatakan koordinat ya. Biasanya di dalam matematika itu biasanya sering posisi titik itu dinyatakan dalam koordinat ini. Ini sebetulnya dihitung terhadap koordinat 0 kan. Koordinat 0. Ya ini koordinat pertama biasanya kita nyatakan X. Koordinat kedua ini Y. Koordinat ketiga ini Z. Begini kan biasanya. Ya. X, Y, Z. Ya. Ini bisa juga dinyatakan kalau dalam vektor ini bisa dinyatakan dalam vektor kolom. Ini yang sering dipakai di matematika vektor matematik ya. X, Y, Z. Kalau ini di dalam koordinat. Ini biasanya vektor kolom ya. Ini menyatakan vektor begini, bisa koordinat, bisa vektor kolom. Kemudian kalau orang fisika itu biasanya pakai vektor satuan. Nah, teorinya ada di buku ini ya. Lihat aja di part 1. Nah, kalau ini kan bisa dinyatakan seperti ini kalau di kimia. Ini disebutnya XI ya toh. XI YJ ZK ya. Di sini tentu maksudnya A-nya itu kalau dalam vektor kolom adalah 102. Nah, kalau dalam fisika biasanya begini kan. 1I tambah 0J ditambah 2K. Gini. Ya, kalau dalam fisika ini begini. Oke, kita akan menggunakan notasi vektor kolom. Ya, di matematika vektor ini. Jadi A102, B min 2, min 1, 3. Min 2, min 1, 3. Kita nyatakan dalam vektor kolom ya. Min 2, min 1, 3. Ah, ini ya. Ini A, ini B. C, min 1, 2, min 2. Kita nyatakan dalam vektor kolom. Min 1, 2, min 2. Ah, seperti ini ya. Jika titik P berada di dalam segitiga BC. Jadi titik P itu ada di dalam segitiga BC. Dan memenuhi persamaan AP
Jadi memenuhi persamaan AP vektor, ya. Ini vektor nih sebetulnya. Maksudnya gitu, ditambah 2BV vektor ditambah 3CP vektor sama dengan 0. Ini diketahui, ya. Nah, berapakah koordinat titik P? Jadi yang ditanya koordinat titik P. Nah, kita misalkan aja koordinat titik P itu ABC, ya. ABC atau X, Y, Z sama aja, ya. Sehingga bisa ditulis A, B, C. Nah, seperti ini, ya. Jadi diasumsikan saja, ya toh? Diasumsikan seperti ini. Oke, nah. Sekarang kita akan olah ini. Nah, ini AP, ini vektor posisi. Anda sudah belajar ya. Ada di teori part 1 itu, atau part 2 saya nggak tahu ya. Biasanya part 1 masih. Jadi kalau suatu vektor dinyatakan dari A ke B, ya maksudnya ini A, ini B gitu ya, dari A ke B. Maka ini bisa dinyatakan dalam vektor posisi adalah akhirnya B, jadi vektor dari B ya dikurangi vektor dari A. Vektor ini ya. Oke, ini vektor ini. Ini namanya vektor posisi, ya rumus vektor posisi. Gitu ya. Nah, jadi kalau AP, ya di sini kalau kita masukkan ini ya. AP ditambah 2BP ditambah 3CP sama dengan 0. Nah, AP ini artinya vektor P dikurangi A, gitu ya. Vektor ini semua ya. Ini bukan angka biasa, vektor ini. Vektor. Ditambah 2, BP itu P kurang B. P kurang B. Ya. Ditambah 3 kali P kurang C. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan kan, ini kali 1 jadi tetap P kurang A. Ini kita kalikan 2 kali P min 2B. Ini kita kalikan tambah 3P min 3C sama dengan 0. Sekarang kita kumpulkan P yang ditanya ya. Kalau Anda lihat yang ditanya ini nanti P kan. Oh, yang ditanya, coba supaya kita tahu. Yang ditanya apa tadi? Ah ya, koordinat titik P kan. Koordinat titik P kan yang ditanya. Ini kan sama dengan P, ya vektor posisi. Jadi yang ditanya kita kumpulkan P ditambah 2P, 3P, ditambah 3P, 6P. 6P, oke? Ya supaya ini kita kasih beginilah artinya vektor. Nah ini kita pindahkan ke kanan, karena diketahui, A kan diketahui. Ya, ini A ini. Ini A ini. Ya, ini B. Ini C. Diketahui. Jadi yang diketahui kita pindah ke sana. Jadi ini min A, A. Min 2B plus 2B. Min 3C. Nah, berarti P-nya itu akan sama dengan ini per 6 ya. A ditambah 2B dikurang 3C per 6. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Jawabannya yang beda semua itu apa? Ya, biar satu kali jawab kalau bisa. Ya, kalau Anda lihat kalau kita kalau jawab koordinat pertama, ini min 1, ini min 1, ini min 1. Ada 3 jawaban. Kita nggak bisa milih kan? Sekarang yang koordinat 2, ini setengah. Nggak ada. 2/3, nggak ada. Nggak ada 2/3 di sini. 1/3, nggak ada juga. Nah, jadi kelihatannya koordinat kedua ya. Koordinat kedua bisa. Ya. Koordinat ketiga ada yang sama ya. Koordinat ketiga lihat Anda lihat. Ini sama. Kalau Anda ketemu 1/3, Anda belum bisa jawab langsung. Kalau Anda ketemu setengah, juga Anda nggak bisa jawab langsung. Kalau ketemu 2/3, oke, Anda bisa jawab A. Oke, jadi kalau gitu kita akan hitung koordinat kedua ya. Kita akan hitung koordinat kedua saja. Koordinat kedua saja ya. Ya, karena ini soal MC. Jadi kita hitung koordinat kedua. A, mana yang A? Koordinat kedua saja ya. A. Ini berapa tadi? 0 ya.
0 ya, ini 0. Nih, koordinat keduanya 0 ya. Ini kan koordinat pertama, 0. Jadi A di sini kita masukkan aja 0. Ditambah 2 kali koordinat kedua dari B, ini, min 1. Dikurangi 3 kali C, koordinat kedua, 2. Kan begini supaya cepat, kan ini multiple choice. Jadi kita hanya kerjakan yang perlu untuk memilih jawaban. Karena jawabannya sudah ada. Min 2, min 8. Min 8 per 6. Oh ini salah ini ya. Ini min A, A. Min 2B, 2B. Ini, min 3C ini plus. Plus ya. Ini plus. Jadi min 2 plus 6. 4 per 6. Nah, makanya tidak ada jawaban kan. Makanya Anda harus hati-hati ya. 4 per 6 nggak ada, tapi ada 2 per 3 ya. 2 per 3. Jadi Anda lihat 2 per 3 yang benar. Ya, jawaban ini. Jadi jawabannya B. Ya, jawabannya B. Nah, silakan kerjakan bagaimana koordinat pertama. Jadi kalau koordinat pertama ya dikalikannya koordinat pertama. A yang ini 1, B yang min 2, C yang min 1. Kerjakan dibagi 6. Maka Anda akan jawab, akan dapat min 1. Tapi kan begitu Anda dapat min 1 Anda nggak bisa jawab kan? Perlu waktu lagi ya. Nah ini MC, jadi kita harus tahu juga kiatnya. Diketahui segitiga ABC. Ya, taruhlah sembarang ya. Segitiga ABC. Sembarang lah digambar. Ya. A, B, C. Titik P di tengah-tengah AC. Ini AC, tengah-tengahnya P. Kan maksudnya itu ini sama dengan ini. Tengah-tengah kan gitu. Dan Q pada BC. Jadi Q itu pada BC sini ya. Sehingga BQ sama dengan QC. Sehingga BQ sama dengan QC. Oke. Jika AB sama dengan C, jadi AB ini sama dengan C. Jadi ini AB ini disebutnya C. Ya, vektor ini maksudnya. Bukan C ini ya, vektor. AC sama dengan B. AC. AC itu ini. Ya, dari A ke C. Ya. Ini sama dengan B. Oke. BC sama dengan A. BC ya. BC itu artinya dari B ke C. Ini A. Nah, maka berapakah PQ? Iya. Jadi PQ itu maksudnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini PQ. Dari P ke Q, ya PQ. Ya. Kalau matematika Anda sudah tahu kan? Kalau ini tengah-tengah, ini sejajar dengan ini, ya toh? Ini akan sejajar dengan ini, ya toh? Dan setengah. Jadi dengan demikian PQ itu sama dengan bisa kita nyatakan dalam setengah C. Setengah C. Masalahnya jawabannya nggak ada setengah C, tapi selalu merupakan dua vektor satuan. Dan Anda sudah tahu vektor satuan C ini pasti ada hubungannya dengan AB karena ini tertutup. Ya, pasti ada hubungannya dengan AB. Jadi jelas jawaban yang mungkin betul tinggal kalau nggak DE. Nah, sekarang kita cari hubungan ABC. Seperti tadi, kita jalan keliling kan? Ya. C itu ini ya, C itu AB. Jadi kita jalan dari A ke B. Berarti kan AB vektor kan? Ya, ini AB vektor. Tambah dari B, ingat ya kita jalan dari A. Dari B kita jalan ke C. Ya, B kita jalan ke C. Berarti vektor BC. Ya, sudah sampai di C baru balik lagi ke A, CA. Jadi keliling itu namanya jalan keliling. Ya, mulai dari A berakhir lagi di A. Keliling ya, mulai dari A berakhir lagi di A. Itu sama dengan 0. Ya, kalau jalan keliling itu pasti 0. Jalan tertutup. Ya. Oke, AB itu apa? C. Ini yang mau kita cari kan? C. BC A. Ya, ini yang mau kita cari.
CA. Nah, hati-hati CA. CA itu jalan dari C ke A. Yang diketahui jalan dari A ke C. Anda sudah tahu jalannya berlawanan arah, jadi minus. Minus B. Sama dengan 0. Nah, di sini kan C. Berarti C-nya sama dengan, ini harus pindah ke sana. Ya. A pindah ke kanan jadi min A. Min B pindah ke kanan jadi plus B. Nah, seperti ini C-nya. Baru kita masukkan ke bintang ini. Ya, ini masukkan ke bintang. Ketemulah jawabnya. Jadi PQ sama dengan setengah C. C-nya ini. Diganti min A plus B. Min A plus B. Nah, seperti ini. Ya. Setengah min A plus B. Setengah min A plus B. Jadi jawabannya E. Nah. Sekarang kita ke segmen garis ini ya. Segmen garis. Diketahui titik A. Oke, kita nyatakan dalam vektor kolom ya. Titik A. A itu maksudnya A vektor ya. Ya, ini akan sama dengan 4 min 1 min 2 ya. Min 1 min 2. Ini B. B itu kalau kita nyatakan dalam vektor B kan gitu. Min 6 4 3. Min 6 4 3. Terakhir C. 2 3 5. 2 3 5 ya. Kalau vektor C itu C begini. Nah. Titik P membagi AB. Jadi titik P itu terletak pada AB. Membagi AB sehingga AP banding PB diketahui ini ya. Ini diketahui 3 banding 2. Ini diketahui. Nah, inilah yang kita sebut segmen garis ini ya. Jadi titik P terletak pada segmen garis gitu. Jadi kalau Anda perhatikan ini AP ini PB. Ya, ini sama ini. Perhatikan ini sama. Ya, ini adalah vektor P. Ya, ini vektor P. Kemudian ini adalah vektor A kan. Ini vektor B. Nah, cara mudah menghafal rumusnya seperti ini. A ini di luar ya, di ujung. Dia akan dikalikan dengan yang ujung. Ya, dia akan dikalikan dengan yang ujung. Yang ujung tuh ini. Ya, jadi ini ujung dengan ujung. Jadi ujung dikalikan ujung. Ya. Ini di dalam ya. B dikalikan dengan yang dalam. Nah, begini, mudah menghafalnya. Itulah P, itulah yang kita cari. Jadi vektor segmen garis yang titik yang terletak pada segmen garis ini adalah nih, luar kali luar 2A. Sorry, A-nya di sini ya. Ini bukan di bawah sini, kita lakukan ini. Ini 3B ditambah 3B dibagi jumlah dari perbandingan 3 tambah 2 ya, atau 2 tambah 3 sama aja ya. 2 tambah 3, ikuti ini aja ya enggak. Inilah vektor P. Nah, yang ditanya di sini vektor yang diwakili oleh PC. Anda kan yang ditanya PC, vektor PC. Anda sudah tahu vektor PC itu adalah C dikurangi P kan? Ya, C-nya udah diketahui nih. Ya, C-nya udah diketahui. Nih. Makanya kita hitung P dulu dengan rumus segmen garis ini, ya. Maka ini kalau kita masukkan dia akan sama dengan, nah sekarang Anda lihat juga, perlu nggak kita hitung 3 koordinat ini? Ini ada 3 koordinat, koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga. Koordinat pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Nah, Anda lihat koordinat pertama dulu lah. Ini min 4. Beda ya, kalau beda saya berarti kurangi. Ini beda. Ini beda juga. Nah, ini beda, nah, semuanya beda. Jadi cukup hitung koordinat pertama ya toh, koordinat pertama saja. Ya, koordinat kedua nggak perlu. Jadi Anda hitung aja koordinat pertama. Jadi sama dengan 2 koordinat pertama dari A. 2A kan? Koordinat pertama dari A apa? 4 kan? 2 kali 4. Ditambah 3 kali B. Koordinat pertama. Min 6. Min 6. Ya toh? Dibagi
Nah, inilah P. Tapi yang ditanya PC, nggak apa-apa. Yang penting koordinat pertama kan. Berapa ini? 2 tambah 4, 8. Dikurang 18, dibagi 5. Min 10 bagi 5, min 2. Oke. Sekarang baru hitung PC ya, bintang ini. PC itu sama dengan C kurang P. Koordinat pertama saja ya. Koordinat pertama dari C. 2 dikurang P. P-nya min 2. Ya, ini. Ya. Min plus. Jadi 2 tambah 2. 4. Nah, jadi koordinat pertamanya 4. 4 ya. Yang ini, E. Nah, coba Anda hitung ini dengan koordinat kedua. Koordinat kedua berarti ini. Ya. Nanti Anda akan dapatkan hasilnya 4. Berikutnya nomor 9. Agar A, jadi ini A dalam vektor kolom ya, X47. B dalam vektor kolom 6Y14. Namanya segaris. Ya, segaris di sini maksudnya itu sejajar. Ya, jadi sebetulnya yang tepat itu sejajar. Karena kalau segaris kan kesannya nanti seakan-akan ini satu garis gitu ya. Ya, dan ini nggak mungkin satu garis karena ini beda, ini 7, ini 14. Ya. Nggak mungkin kan? Oke, jadi ini anggap aja segaris di sini sama dengan sejajar ya. Maka kalau dia sejajar berarti ini dengan ini itu kelipatannya. Jadi saya bisa tulis B itu sama dengan KA. Ya, atau A sama dengan KB, terserah. Ya. Di mana K ini adalah konstanta ya. Konstanta dia bukan variabel. Bilangan biasa jadi 1, 2, min 1, min 3. Bisa plus, bisa min. Ya, tapi tidak mungkin 0 ya, nggak mungkin 0. Konstanta, ya. Jadi tinggal kita masukkan, ya. Yang ditanya nilai X kurang Y ya, nilai X kurang Y. X itu koordinat pertama untuk A, Y koordinat kedua untuk B. Yang ditanya adalah X kurang Y. Oke, kita masukkan dulu ke konsepnya. Ya, jadi makanya lihat di teori. Di teori itu ada pengertian 2 titik segaris apa segala macam ya, nanti Anda lihat di situ. Tapi di sini bukan maksudnya segaris, sejajar. B-nya ini 6Y14. 6Y14 sama dengan K, A-nya X47. X47. Nah, pertama kita harus cari K ini. Tentu kita carinya dari yang tidak ada X dan tidak ada Y, yaitu yang ini. Nah, langsung bisa ketemu kan K-nya. Jadi 14 di ruas kiri, 14 sama dengan K kali 7. K kali 7. Maka K-nya sama dengan 2. Nah, ketemu sekarang K-nya 2. Baru kita hitung X dan Y. Ya, dari koordinat pertama. Koordinat pertama ini 6. Ya toh? Koordinat pertama ini KX. KX. Nah, kan K-nya udah tahu 2. 6 sama dengan 2X. Jadi X-nya sama dengan 3. Oke. Sekarang cari Y dari koordinat kedua. Ini Y, ini K kali 4. Y sama dengan K kali 4. K-nya 2. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 2 kali 4. Jadi Y-nya sama dengan 8. Nah. Baru kita jawab. X kurang Y. X kurang Y. X-nya 3. Y-nya 8. Hasilnya adalah min 5. Ya, jadi jawabannya A. Ya, inilah pertemuan kita yang pertama tentang matematika peminatan untuk siswa SMA kelas 10 ya. Ini buku pegangannya ya. Tulisan saya. Jadi semua yang saya tampilkan adalah tulisan saya ya. Dan buku ini sudah cukup banyak penggunanya. Dan ini juga berlaku untuk materi vektor ini. Semua materi yang ada di sini berlaku untuk matematika peminatan sekolah penggerak juga. Ya, kalau Anda ingin soal-soal yang kaya, miliki buku ini
maka Anda akan bisa menghadapi semua ujian. Sekali lagi referensinya diambil dari YouTube Martin Kanginan Vektor Matematika Peminatan kelas 10 part 1 sampai dengan part 5. Kalau Anda setel ini semua, kemudian Anda review latihan akhir bab 3 soal ganjil, dan Anda belajar dari buku ini, maka semoga soal-soal genap dari latihan akhir bisa Anda kerjakan. Demikian juga dengan latihan subbab. Ya, dan di channel ini juga ada vektor UTBK, ya, vektor tentang UTBK, SBM, UM-UGM dan SIMA UI, dan mungkin ada soal-soal dari luar negeri juga yang terbaru. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa terus mengikuti video-video kami yang diluncurkan setiap hari, sehingga Anda akan menjadi master di dalam matematik, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Anda masih berada pada kelas pendahuluan, kelas 10, tetapi seperti rumah, yang penting adalah pondasinya. Jadi kelas 10 adalah pondasinya. Jika Anda sukses di kelas 10, maka kelas 11, 12 akan lebih mudah. Sekali lagi terima kasih. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.